Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore mahasiswa Teknik IPA IAIN Salatiga semua yang sedang mengikuti perkuliahan saya di mata kuliah dasar-dasar pendidikan IPA. Oke, pada kesempatan kali ini saya eh, ingin menyampaikan materi tentang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran IPA. Oke, ini adalah materi yang bagian akhir dari seri perkuliahan dasar-dasar pendidikan IPA ya. Sebelumnya kalau kita flashback ke belakang, isi dari mata kuliah ini adalah yang pertama, Anda diharapkan menguasai apa itu pengertian IPA secara utuh ya. Jadi hakikatnya itu IPA itu seperti apa. Jadi diharapkan itu IPA itu bukan hanya mengenai konten ya, fisika, kimia, biologi, melainkan ada tiga hal ya. Kalau Anda mengingat kembali bahwa di sana itu ada suatu sikap ilmiah, kemudian ada produknya berupa konten keilmuannya ya. Kemudian ada proses gitu ya. Nah, kemudian bagaimana cara membelajarkan IPA yang sebenarnya gitu ya. Kemudian bagaimana level berpikirnya seorang siswa ketika mempelajari IPA ya. Jadi di sana ada klasifikasi level pemikiran yang kita kenal sebagai taksonomi Bloom. Ada yang revisi, ada yang versi lama gitu ya. Kemudian setelah mempelajari ada tingkat kekritisan dan kekreativitasan dari pola berpikir dari peserta didik yang belajar tentang IPA gitu ya. Nah, kemudian ada metode pembelajaran yang harus digunakan ya pada situasi tertentu tentunya ya. Kemudian dilengkapi dengan media pembelajaran seperti apa. Dipaparkan juga mengenai pembuatan LKS ya. Yang pertemuan kemarin pembuatan LKS. Nah, kemudian ini adalah bagian yang terakhir, tinggal actionnya gitu ya. Jadi ini materi ini itu kita pandang Anda sudah lulus ya, kemudian menjadi seorang guru. Nah, sebenarnya mata kuliah ini itu bukan mata kuliah, materi ini ya. Ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi ini sudah ada mata kuliahnya sendiri ya, yaitu perencanaan pembelajaran IPA ya. Jadi di semester berapa saya lupa, kalau nggak salah semester 5 itu nanti Anda akan mengikuti perkuliahan perencanaan pembelajaran IPA. Di sana difokuskan mengenai perencanaan. Jadi ketika Anda ingin mengajarkan IPA lah, itu persiapan apa saja yang harus dilakukan gitu ya. Kemudian ketika Anda action mengajar, apa aja yang harus disampaikan. Kemudian setelah Anda melaksanakan pengajaran, kemudian dievaluasi untuk merefleksi diri, ada kekurangan atau ada hal yang perlu diperbaiki. Nah, di sana adalah perkuliahan nanti di perencanaan pembelajaran itu benar-benar praktek ya. Jadi Anda membuat perencanaan apa saja yang harus dilakukan ya. Nah, pada kesempatan ini saya hanya ingin memperkenalkan atau sebagai pendahuluan ya. Karena ini Anda masih semester 3, jadi masih awal, tapi tidak apa-apa ya. Ini hanya untuk pendahuluan sebelum masuk ke perkuliahan inti gitu ya. Nah, jadi
kalau kita ngomong perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi itu kita mengacu ke peraturan Menteri Pendidikan gitu ya. Jadi di sini ada peraturan Menteri Pendidikan nomor 21 tentang standar isi. Nah, di sini nanti dibahas apa yang harus dicapai dalam pendidikan gitu ya. Di sini ada kompetensi inti gitu ya. Kemudian ada peraturan Menteri nomor 22 tentang standar proses ya. Di sini ada RPP, bagaimana di komponen-komponennya seperti apa. Nah, gitu. Kemudian untuk peraturan nomor 23 ini tentang evaluasinya ya, penilaian. Kemudian untuk peraturan nomor 24 ini tentang kompetensi dan kompetensi dasar ya pada kurikulum 2013. Ini lebih spesifik gitu ya, terkait materi tiap materi gitu ya. Nah, ini adalah modalnya ketika Anda menjadi seorang guru harus menguasai ini semua gitu ya. Nah, oke, yang pertama kalau kita ngomong perencanaan ya, perencanaan pembelajaran atau hal apa saja yang harus disiapkan ketika Anda ingin mengajarkan. Ini saya analogikan sebagai misalnya kalau ada seseorang yang akan melakukan pidato di muka umum gitu ya. Tentu saja dia sudah menyiapkan hal-hal yang akan ingin dia sampaikan gitu ya. Misalnya dengan membuat tulisan ya, tulisan kecil apa aja yang akan dia sampaikan gitu ya. Jadi ada poin-poinnya yang harus dia sampaikan. Nah, itu juga seperti yang dilakukan oleh seorang guru ya, ketika besoknya ingin mengajar itu dia harus membuat rencana. Nah, bagian awal atau ketika Anda masuk itu mau apa yang ingin disampaikan, kemudian materinya apa, metodenya seperti apa, bagaimana cara nanti mengajarkannya gitu ya. Lah itu atau rencana-rencana itu yang kita sebut sebagai RPP gitu ya, rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, ini guru harus membuat RPP setiap topik yang akan dia ajarkan. Gitu ya. Jadi ketika masuk ke kelas itu sudah ada pandangan bahwa yang ingin disampaikan itu adalah ini. Dan waktunya juga disetting ya. Bagian pendahuluan berapa menit, bagian intinya pembelajarannya berapa menit, kemudian ada evaluasinya. Nah, ini sudah tertuang semuanya di dalam RPP gitu ya. Jadi RPP ini adalah rencana yang bersifat harian ya, atau sesuai dengan topik gitu ya. Nah, kemudian ada berkas lain ya, yaitu tentang silabus. Nah, silabus ini mungkin kalau kita artikan itu ya ini adalah rencana juga, tapi dalam lingkup satu semester mungkin gitu ya. Jadi ini ada silabusnya. Kalau saya juga misalnya seorang dosen, ada silabus setiap mata kuliah. Kemudian ada rencana RPS ya, rencana pelaksanaan pembelajaran tiap semester itu. Nah, ini semua silabus dan RPP ini harus mengacu ke standar isi. Nah, sesuaikan dengan materi, kondisi ya, kondisi siswa, kondisi sekolah gitu ya. Nah, kemudian penyusunan silabus dan RPP disesuaikan dengan metode belajar yang digunakan. Oke, itu juga mempengaruhi ya metode pembelajaran ini. Penentuannya juga dilibatkan faktor-faktor yang lain ya. Jadi tidak Anda harus bisa, mungkin nanti ya setelah Anda jadi guru itu harus melihat situasi realnya di sana itu seperti apa ya. Kemudian harus memikirkan metode apa yang pas untuk kondisi tersebut gitu ya. Nah, itu adalah
kreativitas seorang guru yang sebenarnya. Kemudian kalau kita ngomongin silabus, ini merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran setiap bahan kajian mata pelajaran. Ya, ini bisa dikatakan garis besarnya atau ringkasan isi materi ya. Tadi sudah saya singgung. Silabus digunakan sebagai acuan dalam pengembangan RPP. Oke. Nah, ini dibuat oleh satuan pendidikan di sekolah gitu ya, misalnya gitu ya. Nah, kalau RPP ini dibuat oleh guru. Ya, RPP itu dikembangkan oleh guru setiap kali dia akan mengajarkan. Nah, tentu saja harus sesuai dengan kompetensi dasarnya. Nah, ini kalau kompetensi dasar itu masih baku ya, nanti di breakdown menjadi indikator-indikator yang bersifat operasional gitu ya. Jadi ada capaian indikator-indikator yang mengarah pada kompetensi dasar. Oke, nah mungkin ini bahasa-bahasa seperti ini masih kaku ya, masih sulit dipahami. Nggak apa-apa, ini sebagai pengetahuan saja. Kemudian dalam perencanaan pembelajaran itu perencanaan pembelajaran ini itu dapat dijabarkan menjadi 4 hal, yaitu menyusun RPP, menyediakan media dan sumber belajar. Ya, ini nanti masuk ke dalam RPP ya, dituliskan medianya apa, sumbernya apa, kemudian ada perangkat penilaian, nah, kemudian ada skenario pembelajaran. Jadi di sini itu ada langkah-langkah pembelajarannya seperti apa. Kemudian silabus itu ini sebagai acuan pembuatan RPP ya. Silabus itu minimal itu mencakup ada 10 poin ya. Yang pertama ada identitas mata pelajaran, identitas sekolah, KI-nya apa, kompetensi intinya gitu ya. Kemudian KD-nya apa, kompetensi dasarnya. Nah, kemudian ada tema atau topik materinya, kemudian materi pokok yang ingin disampaikan itu apa. Kemudian di sini ada pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran, ada evaluasi, alokasi waktunya seperti apa, referensi yang dipakai seperti apa. Biasanya komponen-komponen ini dibuat dalam tabulasi ya, dibuat dalam tabel. Nah, nanti diisi komponen-komponen ini. Ini minimal ya, mungkin bisa dikembangkan dengan bahasa yang lain. Misalnya untuk menjabarkan KD ini harus ada indikator gitu kan. Nah, kemudian pada RPP ini juga ada komponennya ya. Jadi ini bersifat harian yang dibuat oleh guru ketika dia ingin mengajarkan. Nah, di dalam rencana pembelajaran atau RPP itu ada identitas sekolah, identitas mata pelajaran. Nah, ini pelajarannya apa, kelasnya berapa, semester berapa, materi yang ini disampaikan apa, waktunya bagaimana gitu ya. Di biasanya pembelajaran 1 jam pelajaran adalah 45 menit gitu ya, misalnya ya. Nah, itu nanti kalau 2 jam pelajaran berarti kan 90 lah, nanti di setting bagian awal pendahuluan berapa, bagian inti berapa, bagian evaluasi berapa. Kemudian tujuan pembelajaran jelas, ini harus ada kompetensi dasar dan dan indikatornya itu yang ingin dicapai itu di rank gitu ya, dirincikan. Nah, kemudian materi pembelajaran, metode yang digunakan. Nah, ini harus disesuaikan dengan kondisi sekolah, kondisi lingkungan, materinya ya gitu. Ini harus disesuaikan. Kemudian untuk meningkatkan hasil belajar biasanya dilengkapi dengan media pembelajaran,
kemudian ada sumber belajar. Nah, ini adalah langkah-langkah pembelajarannya nanti seperti apa. Kemudian ada evaluasinya. Kemudian dalam menyusun RPP ini ada prinsip-prinsip yang perlu dipegang, bahwa pembuat RPP itu harus melihat individu ya, tiap individu mestinya harus melihat kondisi peserta didik, dilihat dari banyak faktor ini ya. Jadi ada kemampuan awalnya, bakatnya, potensi, minat, motivasi. Nah, ini ada banyak sekali. Jadi harus memperhatikan ini. Jadi tidak boleh dipukul rata. RPP-nya SMP lain kamu ambil untuk diajarkan di sekolah Anda. Tentu saja psikologisnya kan beda. Ya, jadi kemampuan siswanya itu tentu saja beda. Harusnya RPP ini tidak boleh di copy paste lah. Itu harusnya Anda harus membuat sendiri dengan melihat situasi di sekolahan. Kemudian keaktifan peserta didiknya. Nah, ini berkaitan dengan berpusat pada peserta didik untuk mendorong motivasi dan semangat ya. Pengembangan budaya membaca dan menulis. Nah, ini juga faktornya atau prinsip yang harus dilihat dalam menyusun skripsi. Pengembangan budaya membaca dan menulis dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca. Ini sesuai dengan kurikulum 13 ya. Kemudian pemberian umpan balik, ini biasanya harus ada sebagai refleksi ya, biar pemahamannya itu di bagian akhir itu bisa dilihat ya, atau dievaluasi, biasanya dengan umpan balik atau pertanyaan-pertanyaan. Nah, itu harus dipikirkan dalam menyusun RPP. Kemudian penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD materi. Nah, ini jelas ya, KD yang ini capai, kemudian materinya. Nah, biasanya yang KD-nya itu ini. Nah, nanti Anda breakdown menjadi indikator-indikator sesuai dengan materi ya, gitu ya. Disesuaikan. Kemudian mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu, keterpaduan lintas mata pelajaran. Nah, sekarang ini kan sudah marak ya dengan Merdeka Belajar ya. Tentu saja harus ada keterpaduan antara beberapa mata pelajaran. Silakan disisipkan ya, apalagi Anda misalnya guru IPA, berarti harus memadukan antara fisika, kimia, dan biologi gitu ya. Kemudian jangan lupa yang bagian akhir harus memperhatikan teknologi informasi ya. Silakan dikembangkan, gunakan teknologi yang sudah ada yang Anda mampu gitu ya, untuk mendongkrak hasil belajar. Kemudian ini adalah RPP yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, harus memenuhi seperti tadi gitu ya. Ada komponen dan prinsip-prinsip yang harus dibuat. Nah, kemarin sempat sudah ada muncul gagasan ya dari Menteri Pendidikan yang baru, Bapak Nadiem Makarim, itu mengungkapkan mengenai RPP 1 lembar gitu ya. Jadi sebenarnya kenapa harus dibuat RPP 1 lembar ya? Nah, jadi mungkin hasil pemahaman saya itu bukan masalah 1 lembarnya ya, tetapi bagaimana sebuah RPP yang komponennya banyak seperti ini ya, itu mampu digunakan atau mampu direfleksikan atau dinilai ya. Setelah pembelajaran tentu saja kan ada refleksi lah. Itu seorang guru itu mampu merefleksikan hasil pembelajarannya itu dengan cepat dan efisien gitu ya.
Nah, jadi tujuan dikembangkan RPP 1 lembar itu ya untuk mempermudah guru dalam merefleksi pembelajaran biar cepat dan efisien. Maka harus dibuat sebuah rencana yang padat, simple. Nah, istilahnya adalah RPP 1 lembar ini, gitu ya. Nah, RPP 1 lembar ini itu belum dibuat apa ya, patokannya ya. Jadi hanya gagasan-gagasan dari beberapa pakar pendidikan ya. Jadi pakar pendidikan sudah mengajukan atau sudah mengembangkan, kemudian di-share ke forum-forum bahwa desainnya itu harusnya kayak gini. Nah, tentu saja antar pakar beda-beda, gitu ya. Ini adalah salah satu contoh RPP 1 lembar gitu ya. Jadi di dalamnya itu ini padat memang gitu ya. Jadi ada mata pelajarannya, kelasnya, alokasinya, KD-nya seperti apa ini gitu ya. Kemudian di dalamnya itu indikatornya sudah masuk di bagian ini, di dalam tujuan ya. Jadi tujuan belajarannya sesuai dengan KD, kemudian di breakdown menjadi indikator-indikator. Nah, kemudian ini adalah evaluasi yang instrumennya ya. Jadi alat evaluasinya seperti apa, ada tertulis, pengamatan gitu ya. Nah, kemudian ada berupa produk ya. Kemudian di sini ada intinya pembelajarannya, ada langkah-langkah atau prosesnya, ada apa, pembagiannya ya. Jadi ada pendahuluan, kemudian ada bagian inti, dan di bagian akhir ada evaluasi. Nah, ini kalau kita melihat seperti ini ya simple ya gitu ya. Jadi tidak tidak terperinci, tapi tersampaikan gitu loh. Nah, jadi ya idealnya memang memang seperti ini biar mudah merefleksikan gitu ya, atau mempermudah mengevaluasi. Kemudian sebenarnya di dalam RPP itu mampu menjawab atau mampu mengungkap 4 hal gitu ya. Nah, entah itu RPP bentuk apapun, 1 lembar ataupun yang aslinya ya, yang umum, itu harus mencakup 4 hal, di mana di dalam RPP itu bisa menjawab kayak gini, mau dibawa kemana peserta didik kita gitu. Jadi dengan RPP itu mampu mengatakan bahwa siswa itu mau dibawa ke sini, tujuannya adalah menguasai ini. Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan apa siswa itu bisa tercapai pembelajarannya, kompetensinya tercapai. Nah, ini itu ya berkaitan dengan sumber belajarnya, media yang dia gunakan gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana untuk mencapainya atau dengan cara apa? Caranya gimana ini? Nah, ini berkaitan dengan metode pembelajarannya dan langkah-langkah pembelajarannya. Nah, yang keempat, bagaimana kita mengetahui kalau peserta didik itu sudah sampai? Artinya, bagaimana kita mengetahui apakah dia sudah tercapai pembelajarannya? Nah, itu untuk menjawab itu tentu saja dengan alat evaluasi ya. Ini berkaitan dengan penilaiannya. Nah, ini kalau ada RPP sudah dengan pertanyaan seperti ini sudah terjawab, maksudnya sudah ada di dalam RPP, itu sudah mewakili ya. RPP yang bagus itu seperti itu. Kemudian ketika RPP sudah jadi, baru pelaksanaan pembelajaran. Jadi pelaksanaan pembelajaran itu ya implementasi atau terapan dari RPP yang sudah dibuat gitu ya. Nah, biasanya dalam pembelajaran itu dikelompokkan menjadi 3 hal: bagian pendahuluan, bagian inti, dan bagian evaluasi atau penutup. Nah, kalau di bagian pendahuluan ini, nah, guru wajib menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. Ya, ini harus disiapkan di dalam kelas. Yang nomor 2, memotivasi
Ini biasanya kegiatan apersepsi ya, sebelum masuk pembelajaran itu guru memberikan atau menyampaikan sebuah contoh fenomena misalnya. Nah, jadi untuk mengawali materi itu dipancing dulu siswa ini. Nah, ini adalah materi yang ingin disampaikan. Contohnya misalnya kita ingin bahas pelangi. Nah, jadi ya Anda bercerita tentang pelangi dulu. Nah, padahal materi intinya itu sebenarnya bukan pelangi. Misalnya ingin membahas tentang peristiwa dispersi dan peruraian warna ya, dispersi pembiasan. Nah, itu Anda awali dulu dari pelangi itu ya. Jadi pelangi itu adalah munculnya karena ada bintik hujan. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Ternyata di dalamnya ada peristiwa pembiasan. Nah, itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, itu adalah kegiatan apersepsi. Kemudian kegiatan apersepsi bisa melalui contoh maupun dengan pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ya, untuk memancing biasanya. Kemudian setelah itu baru dijelaskan tujuan pembelajarannya ya, termasuk materi yang ada di silabus ya, secara singkat gitu ya. Nah, kemudian setelah selesai kegiatan pendahuluan ini biasanya rentangnya 10 sampai 15 menit gitu ya, baru masuk ke kegiatan inti. Ini bisa kegiatan inti itu ya penerapan dari model dan metode pembelajaran gitu ya. Jadi metode pembelajaran yang sudah kita desain, media pembelajaran yang sudah kita siapkan, baru dieksekusi atau diajarkan. Kemudian pada bagian akhir ini adalah bagian evaluasi ya. Biasanya di sini ada kegiatan evaluasi itu ya berupa tanya jawab juga ya, bisa berupa tanya jawab. Kemudian Anda menyuruh siswa untuk mereview gitu ya, atau mengungkap kembali penjelasan gitu ya. Nanti kelihatan siapa yang lancar dan yang nggak lancar gitu ya. Kemudian yang bagian akhir itu ya nanti merencanakan pembelajaran selanjutnya, yang ingin dicapai itu nantinya apa saja gitu kan. Nah, dalam kegiatan evaluasi ini ya, itu untuk mengukur hasil pemahaman ya, atau kegiatan evaluasi ini tentu saja ada instrumen ya. Jadi penilaian hasil belajar itu ada instrumen-instrumen yang digunakan gitu ya. Ini di sini ada instrumen evaluasi proses pembelajaran. Jadi selama pembelajaran ya, dari awal sampai akhir itu seharusnya diamati melalui lembar pengamatan ini gitu ya. Nah, ya ada angket, bisa rekaman, catatan, dan refleksi. Ini sayangnya itu kalau kita menjadi guru itu yang menjadi pertanyaan, siapa yang mengevaluasi kita gitu ya. Misalnya Anda jadi guru, Anda sudah mengajar, siapa yang mengevaluasi Anda mengajar? Nah, itu mungkin Anda bisa melakukannya dengan rekaman ya. Jadi direkam kemudian disampaikan ke teman ya, atau teman sejawat yang satu bidang, nanti saling mengevaluasi. Atau Anda membuat angket, lembar angket ini nanti disebar ke siswa ya. Jadi setelah Anda mengajar itu, siswa ditanya bagaimana cara mengajarkannya, sistematis atau enggak, mudah dipahami atau enggak gitu ya. Nanti diisi oleh siswa. Nah, ini sebagai refleksi. Nanti Anda melihat ternyata respon siswa itu dengan cara ngajar saya itu seperti ini.
bagus atau kurang. Nah, itu sebagai acuan untuk merefleksi diri agar pembelajaran selanjutnya itu lebih baik. Nah, biasanya kalau pengajar-pengajar senior ya sudah memahami gitu ya. Tapi kalau baru masuk sebagai guru baru, nah biasanya membutuhkan evaluasi gitu kan. Nah, biasanya nanti kalau Anda PPL itu ada guru pamong yang melihat gitu ya. Nah, jadi nanti akan dievaluasi oleh guru pamong. Kemudian untuk mengetahui apakah pembelajarannya tercapai atau tidak. Nah, ini ada instrumen, ada tes tertulis atau tes lisan gitu ya. Ada lisan tertulis gitu kan. Nah, ini ya disesuaikan dengan materinya ya. Atau laporan percobaan. Nah, kalau praktikum gitu ya. Jadi kalau praktikum itu banyak sekali yang dievaluasi itu ya. Jadi ada kognitifnya melalui soal tertulis, kemudian laporannya, kemudian ada bisa Anda melihat wawancara, sikap yang dia lakukan, berarti Anda menggunakan angket. Nah, gitu ya. Jadi untuk instrumen-instrumen ini nanti akan dibahas di metodologi pembelajaran ya, atau metodologi penelitian gitu ya. Ada pembahasan mengenai instrumen. Jadi nanti akan dipraktek ya, membuat instrumen-instrumen penilaian gitu ya. Oke, ini adalah materi yang bagian akhir. Semoga Anda bisa memahami dengan baik gitu ya. Untuk soal UASnya nanti akan saya share di grup ya. Oke, sekian saja dari saya. Jika ada kesalahan dalam berucap, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.